Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdausi Sania, NIM T2017-148. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hidrosfer. Hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Pada bumi ini yang warna biru ini adalah air yang menyelimuti bumi ini. Kebanyakan kan? Tidak hanya daratan saja. Selanjutnya belajar tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi yaitu proses daur ulang air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer kembali lagi ke bumi. Contohnya pada gambar ini, dijelaskan pada gambar ini. Jadi hujan. Air akan berusaha kembali ke laut, namun tak semuanya kembali ke laut. Ada yang diserap oleh tumbuhan dan tanaman-tanaman lainnya akan diserap oleh, dan sisanya akan mengalir ke sungai ataupun laut. Pada di laut ini terjadi proses pemanasan sehingga terjadi penguapan. Pada uap itu berupa titik-titik dan akan membentuk awan. Ketika titik-titik itu tambah banyak dan penuh, maka awan tersebut akan tertiup oleh angin dan sehingga terjadi hujan. Selanjutnya komponen terjadinya hujan yaitu evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan salvage. Pada evaporasi ini merupakan penguapan air dari laut ataupun darat. Yang ini transpirasi, penguapan air dari tumbuhan. Selanjutnya penguapan air itu naik ke atmosfer dan membentuk awan. Presipitasi, awan itu jatuh. Presipitasi. Kemudian air yang jatuh tersebut akan menyerap, terjadi infiltrasi, diserap oleh tanah ke permukaan tanah. Dan runoff yaitu air akan mengalir ke sungai dan kembali ke laut. Selanjutnya belajar tentang siklus pendek. Pada siklus pendek hanya beberapa komponen, yaitu terjadi penguapan, kondensasi, dan membentuk air, kemudian hujan turun dan kembali lagi ke laut. Ini siklus pendeknya. Siklus sedangnya yaitu tahap-tahapannya sudah lumayan banyak, yaitu evaporasi, kondensasi, membentuk awan, hujan pun turun, terus airnya mengalir ke sungai dan kembali lagi ke lautan. Siklus panjangnya yaitu evaporasi, kondensasi, dan subliminasi, dan membentuk awan di pegunungan tinggi, hujan salju, atau membentuk glaster. Glaster mencair, mengalir ke sungai dan kembali ke laut. Perairan di daratan atau darat. Semua yang bentuk air yang ada di daratan yaitu berupa cair ataupun benda padat, es ataupun salju. Banyak yang dimanfaatkan oleh manusia, yaitu berupa wujud cair, yaitu berupa air yang baik di permukaan, air tanah, sungai, danau, dan rawa. Ini sungai, danau, dan rawa. Selanjutnya perairan di laut. Perairan di laut ini sepulaan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan dan menghubungkan suatu benua atau pulau dengan benua dan pulau lainnya. Selanjutnya belajar tentang banjir. Ada pencegahan banjir dan pencegahannya. Banjir yaitu peristiwa terjadi ketika aliran air yang berlebihan meluap ke daratan. Mengapa mengeluap?
Penyebabnya karena tingginya curah hujan. Perilaku manusia yang membuang sampah di sungai, pendangkalan atau penyumbatan aliran sungai, pengelola lingkungan yang buruk. Nah, semua disebabkan ada yang disebabkan oleh manusia, yaitu buang sampah di sembarangan di sungai. Nah, sehingga terjadi banjir. Kemudian dampak banjir. Nah, banyak dampak banjir, yaitu menimbulkan kerugian bagi manusia seperti rumah rusak, jembatan hancur. Nah, dari rumah rusak itu siapa yang rugi? Kita kan? Nah, siapa yang menyebabkan seperti itu? Kita juga, karena membuang sampah di sungai sembarangan gitu tuh, penyumbatan sungai. Nah, terjadi gagal panen karena daerah sawah tergenang air. Nah, yang rugi kita juga. Gagal panen sudah nunggu 4 bulanan, kebanjiran. Jadi gagal panen. Nah, selanjutnya pada daerah pemukiman penduduk yang terkena banjir akan terjadi pencemaran air sehingga dapat mempermudah penyebaran penyakit. Nah, banyakkan penyakit yang disebabkan oleh air banjir, yaitu DBD karena air tergenang sehingga terdapat nyamuk DBD. Nah, itu semua kita juga salah karena buang sampah di sungai. Nah, selain ada upaya untuk mencegah banjir, yang perlu kalian lakukan yaitu melakukan penghijauan seperti menanam pohon kembali yang sudah ditebang ditanam lagi. Itu penghijauan supaya akarnya bisa menyerap air, jadi air itu tidak berlebihan nantinya. Kemudian membuat terasering pada lahan miring, membuat tanggul-tanggul di pinggir sungai untuk menahan luapan air sungai pada musim hujan, menggerus atau untuk menanggulangi pendangkalan sungai, ditambah dalamin sungainya atau diperlebar, membuat terusan saluran air, membuat bendungan serbaguna untuk menampung dan memanfaatkan air sepanjang tahun. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.